Cakrawala pemirsa dan masih bersama dengan Mas Adi Iskandar di sini yang kita masih ngobrol juga tentang tarot ya. Untuk kali ini sih kita bertemakan untuk lebih melihat ekonomi atau mungkin keuangan ke depan seperti apa. Tapi tidak menutup kemungkinan juga untuk Anda yang ingin tahu lebih banyak lagi mengenai kehidupan pribadi Anda, pekerjaan atau mungkin lebih ke cinta, rezeki apapun boleh. Kita masih mengundang Anda telepon ngobrol dengan layanan telepon kita, ngobrol langsung dengan sang ahli tarot di sini 7380885 ya. Saya ingin tanya lagi, sebenarnya tarot ini lebih bisa dikatakan sebagai sesuatu atau mungkin perantara yang bisa melihat atau menerawang masa depan nggak sih Mas Adi? Sebenarnya lebih apa ya, lebih tepatnya membaca alam bawah sadar. Seperti psikotes sebenarnya bakat apa sih yang Oh oke. apa yang bisa menentukan karir kedepannya seperti apa. Jadi kadang-kadang ada salah kaprah tentang pemahaman kartu tarot bahwa kartu tarot itu adalah fortune teller. Betul, lebih ke ramal gitu ya. Sebenarnya bukan Sebenarnya ya? lebih membaca ke apa ya, hukum sebab akibat. Kalau ada Oke. istilah law attraction ya seperti itu gitu loh. Ketika terbaca di masa depannya, di future-nya ada kebangkrutan, itu pasti tidak menutup kemungkinan ada sebab dari kenapa bangkrut gitu. Kalau toh di past time-nya kelihatan bahwa dia boros dan di present-nya dia tetap melakukannya seperti itu, Otomatis ya mau akan nggak ada mau ya kebangkrutan akan ada itu ya. kebangkrutan. Nah sebelum kebangkrutan ini terbaca dan terjadi, yang sekarang diperbaiki, belajar dari masa lalu itu Betul. tadi gitu loh. Jadi lebih bisa dikatakan bahwa tarot ini lebih bisa untuk membelokkan kita sebelum terjadi ada apa-apa ya. Meminimalis lebih tepatnya. Betul, oke. Kalau ngomongin tentang belajar sendiri, orang awam seperti saya pun yang nggak punya, this is a gift sebenarnya ya, ini merupakan gift. Boleh Kalau nggak sih? kartu tarot sebenarnya bisa dipelajari oleh siapapun. Oh oke, Tapi ketika ada bakat atau ada the gift itu akan lebih gampang ya? mendukung sebenarnya. Oh. Sama ketika seseorang pengen jadi dokter, tapi dia berangkat dari keluarga awam, nggak masalah kalau dia sendiri mau belajar. Tapi akan lebih diuntungkan ketika dia berangkat dari keluarga dokter. Buku-buku pasti dapat dari itu kan. Betul, Maka orang kalau tua. yang ini harus beli dan sebagainya. Oke. Kalau Mas Adi sendiri lebih ke mana nih untuk feel yang sekarang ini Lebih ke gift yang akhirnya lebih diasah lagi gitu. pernah punya pengalaman yang agak nggak enak sih nggak sih Mas selama 10 tahun kurang lebih ini? Biasanya ditanya sesuatu yang kadang-kadang rasanya sih mendahului yang di atas. Oh serem ya, seperti? Ya seperti ini gimana ya akhirnya gitu pada akhirnya. Oh. Kalau sudah seperti itu Angkat tangan ya? angkat tangan dan mending keep deh. Oh oke. Kalau pada akhirnya memang diizinkan untuk melihat pun tidak akan diomongkan. Oh gitu? Iya. Tapi sebenarnya bisa ngeliat juga ya Mas Adi ya? Ada beberapa kasus ya dan memang pada akhirnya memang tidak harus dibocorkan seperti itu. Oh oke, jadi mungkin untuk Anda yang masih penasaran dengan tarot ini sebenarnya ya, ini tidak mendahului masa depan juga, tidak mendahului yang di atas juga. Tapi untuk Anda yang masih penasaran, lebih ke meminimaliskan seperti apa agar Anda tidak mengalami sesuatu yang jelek ke depannya. Itu makanya diadakan seperti ini. Kalau ngomongin tentang tarot sendiri, kasus yang selama ini ditangani nih Mas, ada beberapa mungkin kasus yang berat atau mungkin orang-orang beberapa yang berjasa atau mungkin yang punya posisi penting gitu untuk ngeliatin nggak sih? Ada sih beberapa, tapi itu tadi biasanya kami pembaca tarot selalu menerapkan baca lupakan. Oh gitu? Ya. Oh baca lupakan, oke. Kenapa nggak di-keep aja Mas? Yang dibaca kalau cuma satu orang sih nggak masalah gitu loh. Kalau banyak PR ya? Iya jadi PR baca padanya. Kemarin aku ketemu si A ini bacaannya apa ya? Oh, Kemarin oke. ketemu ini bacaannya apa ya? Daripada menyusahkan diri sendiri, Oke. mending baca lupakan. Paling tidak benar atau tidaknya kita akurasinya mereka sendiri yang dibaca betul. yang tahu gitu. Jadi kami pembaca tarot itu tadi untuk meminimalis energi yang dikeluarkan lebih banyak lagi ya tadi baca lupakan. Ada beberapa pantangan nggak sih Mas Adi sebelum ngebacain gitu? Kalau pas lagi mood silakan baca. Tapi kalau pas Oke. lagi sedang tidak mood, mending Jangan. jangan deh. Sedang tidak mood itu seperti apa? Kecapean mungkin atau mungkin lagi lapar mungkin bisa atau mungkin gimana? kecapean, bisa jadi mungkin pas ketika lagi ada masalah ada trouble. Kalau toh pada akhirnya harus terpaksa ya sudah profesional saja Oh kalau sudah oke. seperti itu. Tapi sekali lagi tetap harus memposisikan di zero ground itu tadi. Jadi tetap bisa netral, tetap bisa memberikan yang terbaik buat klien. Tarot reader juga manusia pemirsa ya, jadi kadang-kadang kalau ada masalah itu juga kita harus benar-benar untuk mengerti juga. Tapi sekarang ini juga kita mengerti Anda mungkin punya banyak sekali sedikit masalah kecil-kecil yang ingin ditanyakan di sini, boleh telepon
7380885. Sekali lagi boleh telepon, kita buka line interaktifnya dengan Mas Adi di sini 7380885. Tanya apapun boleh, tentang keuangan boleh, atau mungkin tentang percintaan Anda sendiri boleh ya. Karena di sini sudah dibawakan 6 kartu tarot yang bisa dibuat main di sini untuk melihat Anda. Halo, selamat pagi. Halo, selamat pagi. Oh, oke. Terus kita telepon lagi nanti ya, boleh 7380885. Kalau ngomongin tentang tarot sendiri ya Mas Adi, kadang-kadang kan kalau pantangan nggak ada gitu. Tapi pernah nggak sih dalam satu kali ngebuka, satu kali ngeliat itu benar-benar energinya tuh kemakan luar biasa gitu? Ada juga, tapi sebelumnya kita Iya, boleh kita tahan dulu. Halo, selamat pagi. Selamat pagi. Halo. Halo, selamat pagi. Halo. Iya, halo. Iya Ibu, selamat pagi. Dari Ibu Novi. Ibu Novi dari Surabaya. Oke, Surabaya. silakan Ibu. Baik Bu Novi, ada yang mau ditanya? Untuk jodoh saya di tahun ini. Jodoh di tahun 2016. Sebelumnya Ibu mohon maaf, sudah punya pacar atau paling tidak sudah ada PDKT dengan seseorang? Dulu ada, tapi sekarang sudah. Sekarang lagi status quo ya? Iya. Baik deh, kita baca kartunya Ibu ya. Kartunya saya kocok, nanti kalau Ibu merasa cukup, Ibu bilang stop ya? Iya. Baik, mulai dari sekarang. Stop. Ambil 3 kartu, Ibu. Stop. Kartu kedua. Stop. Kartu ketiga. Stop. Oke, Bu Novi, untuk rezeki tahun ini, jodoh Lebih tahun ini. Iya, ke jodoh. Kalau untuk jodoh ketika melihat kartu ini ada ikan. Ada beberapa sebenarnya yang dekat dengan Mbak Novi ya, saya panggil Mbak. Cuman masalahnya Mbak sendiri yang boleh memilih, tapi boleh memilih bukan berarti pilih-pilih dan sebagainya. Jadi paling tidak kalau disarankan seperti ini, mana yang cocok dan mana yang bisa diterima oleh keluarga, silakan. Iya. Dan insya Allah sih sebenarnya dari beberapa pilihan ini akan ada yang menambatkan pelabuhan itu Nancep di hati itu karena Sebenarnya ada iya, ada ininya. jangkarnya itu Mbak Novina. Oh iya. Dan insya Allah kedepannya pun akan ada statement ke arah yang lebih serius lagi. Jadi bukan berarti langsung menikah, tapi paling tidak ada sesuatu yang hubungan itu merangkak ke jenjang yang lebih serius lagi. Bisa jadi kita ditanyakan dan perkenalan dengan keluarga besar dan sebagainya. Dan tapi insya Allah sih paling cepat itu 2016 baru ada keputusan bahwa akan ada menikah gitu loh. Dan menikahnya sih insya Allah setelah tahun 2016. Oh iya. Gitu. Benar nggak sih Mbak Novi lagi ada beberapa yang deketin? Banyak sih, cuma saya takut. Gitu. Oh, takut nggak apa-apa, nggak usah takut, serahkan pada ahli lo. Dengan pengalaman yang dulu, jadi sekarang lebih selektif. Oh Jadi lebih oke, agak-agak sedikit betul. traumatik sih. Mbak Novi memang benar agak-agak sedikit traumatik ya? Iya. Nah itu bisa dilihat sama Mas Adi tuh. Jadi harus lebih hati-hati, yang penting adalah keluarga semuanya lebih setuju ya Mbak Novi ya? Iya. Oke, terima kasih Terima Mbak Novi, kasih. selamat pagi. Senang ya kalau kita ngelihat aura yang positif tuh kelihatan keluar semua gitu. Tapi kalau ada beberapa yang kita baca aura negatifnya gitu, Mas Adi sempat ngomong nggak sih? Biasanya sih pasti akan dengan analogi atau dengan Cara yang lain, ngomong yang paling lebih enak tidak gitu ya? tidak langsung nampar. Oh oke, misalnya kalau yang dibuka adalah ini jodoh nggak keluar-keluar nih atau jodoh nggak datang-datang, ngomongnya kayak gimana sih? Paling tidak sikap dan perilakunya Oh. agak sedikit Agak sedikit dimanisin agak ya? sedikit dimanisin untuk meminimalis itu. Kalau tuh biasanya nggak mungkin Mbak terlalu ketus dan sebagainya, rasanya nampar kasar banget sekali, kan gitu. betul. Paling tidak coba deh komunikasinya lebih dienakan, Oh, lebih dimanisin dan sebagainya. Jadi itu yang bikin kata-katanya lebih enak juga, Iya. biar yang lain juga lebih tidak kena. merasa tersinggung dan Lebih sebagainya. tersinggung. Oke. Tapi kita juga masih mengundang untuk Anda yang masih penasaran selain dengan keuangan ya, dengan
cinta mungkin, atau mungkin dengan rezeki atau jodoh apapun boleh, kita masih menggunakan telepon 7380885. Masih bersama dengan Mas Adi juga di sini, ahli tarot yang mau melihat, bisa dibilang ini bukan meramal ya sebenarnya Tapi ya. lebih membaca alam bawah. Lebih. Seperti psikotes lah. Betul, lebih membaca alam bawah sadar. Sampai hari ini yang sering datang itu berapa orang sehari biasanya Mas Adi? Sebenarnya sih kadang memang tidak ada sih, tapi benar ketika ada ya sudah mau nggak mau akan ini. Suka tidak suka ketika moodnya tidak bagus pun ya harus ya diladenin juga. Kalau seorang tarot reader ini harus membaca apa yang dilihat oleh kliennya. Untuk Mas Adi sendiri, kalau ada apa-apa pengen dilihatnya seperti apa tuh? Ketika membaca sendiri harus memposisikan itu tadi ada zero position. Oh bisa juga? Ya. Oh, Tapi okay. kalau pas lagi tidak mood untuk membaca ya sudah tetap membaca, di capture, kirimkan ke teman yang bisa. Oh oke. Jadi Lebih ada objektif, lebih objektif benar. Jadi nggak ngeliat diri kita sendiri gitu ya. Dan kalau sudah seperti itu jangan sekali-kali menolak bacaan atau apa yang gitu. sudah dibaca oleh teman. Apapun itu? Iya. Whatever the result ya sebenarnya. Harus berusaha untuk ya seperti itulah keadaannya. Oke, wow. Jadi memang itu adalah salah satu gift juga yang kita juga kadang-kadang penasaran gitu, pingin ngebaca diri sendiri, tapi juga akhirnya dikasih ke yang lain gitu ya. Kalau ngomongin tarot lagi nih, apa ya, mungkin macam-macam yang bisa dilihat selain keuangan, selain rezeki. Ada nggak sih yang melihat satu mungkin apa ya, masa lalu? Biasanya lebih ke, dulu pernah ada yang dibaca past life. Oh oke, Ya. nah itu maksud saya past life-nya itu bisa ya, masih kebaca juga ya. Cuman memang akan sedikit menguras energi sih. Betul, saya Cuma bisa sayangnya membayangkan itu, tadi, iya. kita terbatas dengan durasi. Iya betul. sebenarnya. Ya sudah pemirsa, pastinya juga terima kasih kepada yang sudah menelpon untuk bertanya dengan Mas Adi tadi ya. Kita masih tetap di Cakrawala dan setelahnya juga kita masih punya banyak sekali untuk masih terhadap Anda. Terima kasih Mas Adi sudah main-main di sama-sama. Cakrawala. Nanti setelah ini boleh kita lihat-lihat di belakang aja ya. Jangan kemana-mana, tetap di Cakrawala.